Saya membaca kisah mengenai anak-anak muda pemain volleyball dari Kepler School di Amerika Serikat, dari Alabama, yang pergi berkunjung ke Fresno di California, dan kemudian mereka menjumpai adanya di sebuah jembatan yang bernama Stanislaus Bridge. Jembatan ini rupanya terkenal kali. Di jembatan itu mereka melihat ada seorang ibu umur 47 tahun ketika selesai itu diinterview. Nah, ibu ini mau loncat dan bunuh diri. Dia punya beban, dia punya masalah, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan ibu ini mau bunuh diri. Dan yang membuat ibu ini tidak jadi bunuh diri adalah karena anak-anaknya. Anak-anaknya yang anak-anak itu teriak, rayu-rayu sama dia, dan akhirnya ibu itu tidak jadi loncat. Salah seorang dari mereka telepon 911, dan 911 datang dan kemudian menyelamatkan dia dan membawa dia ke rumah sakit. Langsung dimasukkan rumah sakit jiwa karena mungkin terganggu dia. Tapi yang hebat adalah mengenai anak-anak sekolah SMA ini. Bayangkan umur mereka masih berapa? 16, 17. Tapi mereka sudah menyelamatkan seseorang. Hidup ini Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir, manusia itu luar dan dalam itu sebenarnya bisa beda Bapak Ibu. Di dalam kita bisa remuk, di luar kita bisa baik. Kalau saudara kira-kira bagaimana? Penampilan luarnya bagus, apakah yang di dalam juga baik? Apakah penampilan yang di luar kelihatannya kuat, apakah yang di dalam juga kelihatannya kuat? Karena sering kali yang jadi masalah di dalam kehidupan semua kita adalah kalau dalamnya udah gak kuat, manusia cenderung kemudian mau berhenti hidup. Kalau dalamnya gak kuat, cenderung pelampiasannya bisa negatif dalam hidup. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Selalu bertanya, saya ini kuat enggak ya? Di dalam saya, jangan hanya di luar saya. Terlalu banyak pahlawan Kristen gugur. Saya bilang pahlawan Kristen gugur, itu bukan saya bicara mengenai tentara. Tapi saya bicara mengenai tokoh-tokoh Kristen yang dilihat hebat, tapi mereka gugur. Saya pernah beberapa tahun yang lalu membaca bahwa di Amerika Serikat setiap tahun 7.000 pendeta berhenti jadi pendeta. 7.000. Itu gak main-main Bapak Ibu. 7.000 pendeta berhenti jadi pendeta dengan berbagai macam masalah. Mau masalah keuangan, mau masalah perjinahan, mau masalah mungkin hatinya remuk, dengar aneh-aneh di telinga, gak kuat mentalnya. Udah berhenti aja jadi pendeta. Pendeta juga manusia, bisa lemes juga. Itu sebabnya kita harus belajar menjaga supaya inner strength kita, kekuatan batin kita itu betul-betul kuat. Berapa banyak rumah tangga hancur, dimulai dengan kehidupan yang sembrono. Lalu kemudian pasangan hidupnya jadi gak kuat, ikut hancur. Mari kita jaga di dalam diri kita supaya bisa tetap kuat. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai strong from the inside out. Kuat dari dalam keluar. Jadi kekuatan itu ada dari dalam kita dan mengalir keluar. Nah, ada 3 prinsip yang membuat saudara dan saya bisa kuat di dalam ini. Karena menjadi orang yang kuat batinnya itu wah luar biasa. Saya aja kalau lihat kehidupan ini, mohon maaf kalau saya menyoroti akan presiden kita, Jokowi. Saya bilang itu orang luar biasa itu. Mentalnya itu kuat banget. Coba pikir yang serang berapa banyak. Coba pikir berapa banyak lawannya. Coba pikir berapa banyak hoax mengenai dia. Omongan-omongan yang keras mengenai dia. Sikap melawan yang luar biasa mengenai dia.
menghina dia luar biasa. Saya bilang orang ini wah luar biasa ini. Dia yang bangun negara. Coba, berapa banyak yang sudah pernah menjalani lewat tol Surabaya Solo? Yang sudah pernah coba angkat tangan. Sudah? Oke, saya juga sudah masalahnya. Oke, enak kan? Dulu Surabaya Solo 8 jam. Tapi sekarang cuma 2 jam. Saudara berangkat pagi, saudara sampai di sana, saudara makan, saudara kembali, siang pun masih kembali. Saya pergi ke Solo sudah pernah. Saya pergi naik yang Surabaya, saya ke Jogja lewat Surabaya Semarang. Surabaya Semarang saudara 3 jam. Kemudian saya mampir makan, kemudian terusin ke Jogja. Sampai di Jogja saya meeting, saya makan siang, saya balik. Berangkat dari gereja jam 6 pagi. Pulang masuk gereja jam 6 kurang 5 sore hari. 12 jam. Zaman dulu mana bisa Surabaya, Solo, Jogja itu 9 jam Bapak Ibu. Antara ya tergantung macetnya 7, 8, 9. Tapi kalau bilang PP itu udah gak mungkin balik sore, keluar pagi balik sore. Itu pun saya kemudian langsung berangkat lagi ada meeting jam 7. Nah semua Jokowi bangun. Coba bangun setengah mati. Freeport itu bisa direbut kembali. Uang yang ada di Swiss 7.000 triliun mau dibawa pulang. Tidak ada rekod korupsi. Anak-anaknya jual martabak. Tapi hantamannya itu luar biasa dalam hidup. Coba pikir, kalau manusia itu tidak kuat, hancur dia. Sungguh. Saya kasihan itu sebenarnya itu. Gimana istrinya itu ngomong. Gimana anak-anaknya itu. Tapi orang itu ya santai aja dia. Jalanin aja semua. Hantaman badai yang terbesar dalam sejarah. 22 Mei yang lalu dia lewati dengan baik. Puji Tuhan. Kita tuh harus jadi orang yang kuat di dalam. Jangan remuk di dalam Bapak Ibu. Kalau itu sampai hancur di dalam, itu kita hancur di luarnya juga pasti. Kita akan jadi orang ambil jalan yang salah dalam hidup. Nah mari kita lihat 3 prinsip yang membuat kita kuat. Nomor 1 adalah fellowship. Fellowship. Adanya sebuah persekutuan. Nah mari lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa Bapak Ibu? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bicara mengenai hidup orang Kristen yang harus mengalami tertanam. Tertanam dalam Kristus. Dan ini hasilnya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air yang mengalir itu air yang bersih. Air mengalir, air jernih. Air yang mengalir itu menyegarkan, menumbuhkan, mendewasakan. Dan pohon itu ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah kekurangan nutrisi sebagai pohon. Justru pohon itu bertumbuh dengan baik. Kita harus menanamkan diri kita pada Kristus. Sehingga kita punya fellowship dengan Dia. Ketika kita mendapatkan fellowship dengan Dia, hidup kita jadi kuat. Pada waktunya kita akan berbuah. Dan dikatakan firman menjanjikan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25 bicara mengenai tertanam dalam komunitas rohani. Kalau saudara baca itu di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Coba lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini mengajarkan apa? Jangan tinggalkan fellowship. Kita mengucap syukur bahwa Happy Family Center sekarang terus fokus kepada yang namanya family cell. Saudara yang belum ikut family cell, saudara ikut family cell. So, ada kurang lebih sekarang sekitar 20-an. Dan akan kita tingkatkan jadi 50. Diharapkan akhir tahun kalau bisa sudah terus berkembang menjadi 50. Tahun depan kita akan tambah lagi. Terus, karena kalau kita berpikir orang kalau hanya hari Minggu nggak cukup. Dia harus ada komunitas. Komunitas di mana dia bisa dengar firman, dia bisa juga sharing firman, dia bisa saling mendoakan, dia bisa saling punya teman. Kalau kita tidak punya komunitas, kita sebenarnya menjadikan gereja seperti mall rohani. Siapa yang pergi mall kenalan banyak orang? Nggak ada. Mau mall itu seliweran orang penuh, banyak bersesakan, berdesak-desakan. Nggak kenal kita satu sama yang lain. Kita pun tidak cari kenal satu dengan yang lain. Kita ke mall itu kita datang, lalu kita beli barang kita, lalu kita pulang. Apakah kita cari kenalan sama orang? Tidak. Nah, banyak orang menjadikan gereja itu seperti mall rohani. Masing-masing datang, masing-masing parkir, masing-masing duduk, nyanyi sama-sama, dengar firman sama-sama, lalu pulang, selesai. Ini sebenarnya membuat kita tidak kuat. Tapi kalau kita punya komunitas rohani, bagus, kuat kita. Itu sebabnya saudara harus membuka diri untuk bisa tertanam dalam sebuah komunitas rohani. Family cell ada banyak, saudara bisa pilih daerah yang saudara dekat dengan rumah. Kalau tidak ada, mulai hari Selasa depan di tempat ini ada jam 7 malam. Setiap Selasa depan. Baru kemudian nanti dikembangkan lagi Bapak Ibu. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang pertama, ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini garis bawahi, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya orang yang tertanam dalam sebuah fellowship tidak gampang goyah. Itu. Nah, itu sebabnya saudara harus belajar untuk tertanam dalam sebuah komunitas rohani. Kalau ada tungku di sini, isinya arang yang sudah dipanaskan, sehingga arang itu membara Bapak Ibu. Lalu di tengah-tengah arang yang membara ini katakanlah ada 20-25 arang bulat-bulat yang membara. Saudara cepit satu, saudara pisahkan satu. Saya mau tanya, yang satu ini apakah bisa terus membara atau lama-lama akan mati? Akan mati. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat, supaya ini arang ini tidak mati, jangan sendirian. Ada fellowship, ada komunitasnya. Diambil, dimasukkan kembali ke dalam tungku itu, hidup lagi dia. Merah lagi dia, membara lagi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita tertanam pada rumah tangga rohani. Rumah tangga rohani. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah rumah tangga Bapak Ibu rohani? Apakah menjadi ayah yang rohani? Apakah menjadi istri atau mama yang rohani? Sehingga satu keluarga itu bisa hidup dalam sebuah rumah tangga rohani yang baik. Makanya Yosua berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Ini rumah tangga rohani. Rumah tangga rohani itu tergantung suami, tergantung istri. Anak itu ngikut masalahnya Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara harus bangun itu dengan baik. Punya fellowship yang baik itu penting. Jangan sampai tidak ada fellowship. Dengan Tuhan gak ada fellowship yang kuat. Dengan sesama tidak ada fellowship yang kuat. Percaya saya, amburadul hidup ini nanti. Karena manusia itu tidak pernah diciptakan untuk hidup sendiri Bapak Ibu. Manusia diciptakan untuk ada dalam sebuah komunitas. Untuk memiliki sebuah fellowship satu dengan yang lain.
Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Anthony Hinton, kerja di sebuah pabrik, dan kemudian pabrik itu kalau yang kerjanya malam dikunci dari luar, nggak bisa keluar. Satu kali waktu, ini kisah nyata, satu kali waktu Bapak Ibu yang terjadi adalah ada pembunuhan dalam pabrik itu. Entah gimana ceritanya, salah satu yang ditangkap adalah Anthony Hinton, dan segala sesuatu itu menjurus kepada dia. Jadi sebenarnya dia ini jadi bingung. Loh, saya nggak bunuh orang kok saya dibilang bunuh orang. Tapi segala sesuatu mengarah kepada dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ditangkap, lalu dia diadili, lalu dia dinyatakan bersalah. Dia bilang, saya nggak bunuh orang, saya tidak bunuh orang. Bukan saya, salah tangkap. Saudara tahu jawabannya apa dari pihak polisi? Polisi berkata, kami tidak peduli kamu yang lakukan atau orang lain yang lakukan. Kami tidak peduli. Dan kami tidak percaya kalau kamu tidak melakukan. Tapi sekali lagi, kamu lakukan atau kamu tidak lakukan, tidak peduli. Pokoknya kamu yang harus masuk. Begitu aja. Bayangkan ini di Amerika. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang ini divonis 30 tahun. 30 tahun itu lama loh Bapak Ibu. Lama. Diperiksa 20 hari aja lama loh. Oh, 20 hari. Coba saudara ngalamin diperiksa, dibikin BAP dari pagi sampai malam. 15 jam itu aduh capek sekali. Saya lihat tuh teman-teman yang kena BAP itu aduh. Besok keluarnya teler begitu. Lencu semuanya. Nah, dia mengalami divonis 30 tahun. Tetapi dia punya pengacara namanya Bryan Stevenson. Bryan Stevenson ini tidak pernah menyerah. Tetap walaupun kliennya sudah dalam penjara, dia merasa ada yang janggal. Ada yang gak beres nih. Jadi dia terus bertahun-tahun bongkar kasus itu lagi, periksa lagi. Terus mengajukan. Sampai akhirnya Bapak Ibu, setelah 30 tahun, akhirnya orang ini dikeluarkan dari penjara. 30 tahun itu bukan masalah penjaranya saja. Setelah 30 tahun akan dihukum mati. Jadi gak berhenti di situ, 30 tahun bebas. 30 tahun setelah itu harus mengalami hukuman mati. Entah ditembak, entah dikasih masuk di dalam kamar gas beracun, entah disuntik beracun. Belum ada kejelasan. Tapi yang pasti 30 tahun dia dikeluarkan tanpa ada permintaan maaf sama sekali. Akhirnya dia keluar. Lalu kemudian dia diinterview oleh orang-orang jelasnya. Setelah ketahuan ternyata tidak bersalah. Saudara bisa bayangkan orang itu diambil hidupnya, diambil kebebasannya 30 tahun, itu gak main-main. Dirampas kehidupannya, dirampas masa depannya, dirampas kehidupan dari berkeluarganya. Gak main-main. Nah, waktu dia diinterview ditanya begini, gimana perasaan kamu? Berapa banyak orang kalau gak kuat itu hancur. Di dalam itu hancur, dalam penjara. Tapi dia bilang begini, saya mengampuni. Saya mengampuni semua orang yang bersalah dalam kasus saya. Karena saya punya Tuhan yang mengampuni saya. Coba bayangin, jujur aja saudara bisa begitu? Jujur aja, saudara bisa begitu? Gak salah, gak bunuh orang, nama saudara dirusak. Hidup saudara, rumah tangga semua jadi hancur berantakan. Masa depanmu hancur, tidak punya masa depan. Lalu kemudian tiba-tiba setelah 30 tahun di penjara dikeluarin, ternyata gak salah. Dikeluarin tanpa minta maaf. Bisa ngampuni? Bisa terima?
Orang injak kaki kita aja kita bisa nggak terima. Orang nyalip dan potong kita di jalan aja kita bisa nggak terima. Ini 30 tahun dirampas hidupnya. Dia bisa berkata, I forgive. Because I have a God who forgive. Saya mengampuni karena saya punya Allah yang juga mengampuni. Itu menunjukkan kepada kita betapa kuat orang ini di dalamnya. Betapa dia punya fellowship dengan Allah. Selama 30 tahun dalam penjara dia tidak kosong. Dia punya fellowship. Dia tidak izinkan kepahitan masuk dalam hidupnya. Dia tidak izinkan kehancuran masuk dalam hidupnya. Karena dia punya fellowship. Dia kuat karena fellowship. Itu sebabnya hidup saudara dan saya, kita harus bangun fellowship. Fellowship dengan Allah, fellowship dengan sesama. Membangun komunitas, hidup, tinggal dalam komunitas itu yang menguatkan kita satu dengan yang lain. Yang kedua kita bisa lihat, yang kedua bicara challenge, tantangan. Yang bisa membuat saudara dan saya kuat itu bukannya hidup tidak mengalami apa-apa. Yang membuat saudara dan saya kuat adalah hidup karena kita menghadapi tantangan. Manusia itu kalau mau bilang lemah itu ya lemah loh Bapak Ibu. Dibandingkan dengan beberapa ekor binatang. Kenapa bisa bilang begitu? Kalau ada ibu melahirkan, hari ini melahirkan, saya bertanya, kapan anak itu berjalan? Berapa bulan? Saya nggak punya anak, jadi saya nggak tahu kapan jalannya. Setahun cukup Bu. Setahun bisa jalan ya anak itu. Saya bandingkan dengan gajah. Saudara tahu kalau gajah itu melahirkan hari ini, kapan anaknya itu jalan? Kalau gajah lahirkan hari ini, gajah itu mau anaknya jalan 5 menit kemudian. Saya sampai kaget. Lihat gajah beranak. Itu video saya pernah lihat. Nggak mau lihat lagi dah. Aduh kotornya amit-amit deh pokoknya. Itu air tersembur keluar dan anak itu lahir. Dan kemudian begitu anaknya lahir. Itu anak lahir itu tidur. Miring begitu. Saudara tahu gajah itu datang. Ini anaknya ditendang saudara. Dengan kakinya. Tang begitu. Itu anak lari ke sana Bapak Ibu. Dia gajah besar ini datang lagi ke sana. Ditendang. Bang. Oh, itu gajah kecil itu lari ke sana. Ini kan air ketubannya sudah jatuh jadi licin Bapak Ibu. Dia pergi lagi ke sana saudara. Oh, tendang lagi. Blang. Sampai bayi gajah ini mulai berdiri. Berdiri itu kakinya begini saudara. Jatuh lagi, tendang lagi. Terus. Dan saya liatin terus video itu. Sampai akhirnya berdiri. Jadi kalau saudara bilang bayi manusia lebih kuat, sing genah. Sudah ada bayi manusia jalan dalam sehari Bapak Ibu. Tapi bayinya gajah itu dipaksa jalan dalam 5 menit setelah lahir. Dan dia bisa berdiri loh. Begitu dia udah bisa berdiri, bisa jalan. Baru sang mamanya diem. Gak gangguin lagi. Oh latihannya luar biasa. Saudara pikir itu gajah kecil itu bilang apa? Aduh mak, sialan mak. Aduh mak, aduh sakit mak. Ya kan? Aduh mak, jahat amat lu. Ya kan? Tapi tetap aja begitu sampai berdiri. Challenge membuat kita berdiri tegak. Amin Bapak Ibu. Mari lihat dengan saya Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Jadi ujian itu menghasilkan ketekunan. Supaya apa? Semakin matang ketekunan itu jadi sempurna, jadi utuh, tak kekurangan apapun. Nah, disinilah ada kata pencobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, disuruh berbahagia. Loh kok bisa sih? Kata pencobaan itu peirasmos, punya pengertian proving someone never for the purpose of causing to fall. Membuktikan seseorang tanpa punya maksud dan tujuan untuk membuat dia jatuh. Jadi kalau Allah menguji orang bukan supaya orang itu jatuh. Allah menguji orang supaya orang itu berdiri. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau setan mencobai seseorang untuk menjatuhkan dia. Kalau Allah beda. Kalau dia tahu engkau tidak kuat, dia tidak berikan yang berat itu. Supaya jangan jatuh. Yang mampu Tuhan berikan. Makanya di dalam 1 Korintus 10 dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Bukan luar biasa, biasa. Karena Tuhan lihat orang ada standarnya. Kalau saudara punya anak umur 5 tahun, saudara itu kasih beban itu sesuai dengan umur, sesuai dengan tubuh anak itu, kekuatan anak itu. Anak umur 5 tahun saudara paling-paling suruh dia ambil koran, ambil sandal, selesai. Tapi kalau saudara punya anak umur 17 tahun, beda lagi. Nyo ambilin itu. LPG itu bawa naik ke sini. Wah perlu Pak, kamu kan bisa. Papa kok tahu aja. Jadi angkat LPG, tabung LPG dari lantai 1 tanpa lift naik ke lantai 2. Bisa. Karena ayahnya tahu engkau mampu. Makanya Allah itu kalau menguji manusia, dia tahu kekuatan kita. Dia tidak menguji saudara untuk menghancurkan saudara. Dia uji saudara untuk mengangkat saudara naik level lebih tinggi. Challenge itu perlu untuk menguatkan batin kita. Tantangan dibutuhkan untuk membentuk dan menguatkan karakter saudara dan saya. Dari tantangan itu terjadi pembentukan karakter yang membuat kita tambah hari tambah sempurna. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan Allah itu dulu membuat Yusuf, dijanjikan Yusuf itu jadi orang nomor 1, jadi pemimpin besar, tapi kenapa ya kok turun dulu ke bawah? Masukkan sumur kering, lalu dijual ke Bani Ismail, lalu kemudian dijual ke Potifar, lalu kemudian jadi jongosnya Potifar, lalu dikhianati oleh tante Potifar, lalu dimasukkan penjara tanpa salah. Sekian belas tahun itu masuk saudara. Kenapa harus perlu itu sih? Apakah Tuhan tidak mampu dari rumah papanya langsung kemudian naik dan taruh dia menjadi orang terhormat, pemimpin top di Mesir? Bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan bilang, aku perlu didik orang ini, aku perlu proses orang ini, aku perlu bentuk karakternya. Itu sebabnya dibangunkan seperti itu. Jadi challenge itu membangun manusia batiniah. Tantangan-tantangan yang terjadi itu membangun manusia batiniah. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Fokus daripada Paulus bukan kepada yang jasmani. Fokusnya adalah yang rohani. Coba kita tanya sama diri sendiri. Kita ini lebih banyak fokus pada yang jasmani atau pada yang rohani? Dunia yang kita hidupi ini lebih banyak fokus kepada siapa? Kepada yang jasmani atau kepada yang rohani. Itu sebabnya kita harus hati-hati.
Yang di dalam ini yang penting. Yang di dalam. Kalau saudara dijualin Rolex, kalau dalamnya Alba mau nggak? Ya nggak mau. Kenapa? Oh, Rolex kok dalamnya Alba. Iya kan? Kita mau yang di luar Rolex, dalamnya juga Rolex. Kan gitu mesinnya. Sama. Tuhan mau lihat kalau kita dari luar kelihatannya bagus dan kuat, dalamnya juga kuat. Kualitasnya sama. Itu sebabnya Allah izinkan yang namanya challenge, tantangan, pencobaan, godaan datang dalam hidup saudara dan saya. Saya membaca kisah mengenai orang-orang top. Dan orang-orang ini dikumpulkan di sebuah universitas di London, kota London. Orang-orang kaya London diundang datang. Lalu ada satu pertanyaan yang ditanyakan. Berapa banyak saudara-saudara yang datang di sini yang mana saudara-saudara itu punya penyakit disleksia? Saudara tahu? Sepertiga lebih dari yang datang angkat tangan semua. Loh, ini orang kaya-kaya, orang berhasil, orang sukses, tapi kok mengalami disleksia. Nah, disleksia itu apa? Disleksia itu adalah penyakit yang menyebabkan salah baca. Kalau baca itu salah-salah. Nulis salah-salah. Ini punya masalah yang disebut reading disorder. Salah baca. Jadi berarti di sekolah mereka itu lambat mereka-mereka ini. Begitu. Kalau kena penyakit ini. Disebut learning disorder. Belajar apa-apa itu lambat. Saudara tahu bahwa seorang yang kena autis. Ya, kalau ada anak ngalamin autis. Autis itu karena dia itu punya dunia sendiri. Kita semua nggak diperhatikan karena dia ada dalam dunianya. Saya pergi dan bertanya kepada guru yang mengajar anak-anak autis. Dan kita ngobrol dan tanya saya. Gimana mereka belajar? Oh, lambat Pak Hani. Warna dasar itu ada 12. Saudara tahu? Warna itu 12 kan? Bisa sampai ratusan kalau kombinasi warna dilakukan. Dari warna yang 12, merah, hijau, kuning, hijau, segala macam itu. Ngajar satu warna 3 bulan. Merah. Ini apa? Merah. Oke. Sebentar lagi tanya, ini apa? Nggak tahu. Merah. Oh, merah. Tanya lagi, ini apa? Nggak bisa. Untuk ngajar satu warna 3 bulan. Ngajar 2 warna 6 bulan. Saudara mau bilang ini nggak lambat? Lambat. Nah, orang yang sakit disleksia itu juga sama. Baca apa-apa salah semua. Nah, gimana mau ujian kalau bacanya salah? Learning prosesnya itu berantakan. Tapi heran, mereka sepertiga yang ngalami ini. Mereka itu orang sukses. Dan saudara tahu ada orang-orang yang juga mengalami disleksia ini. 3 orang top saya bicarakan hari ini. Yaitu Richard Branson. Lahir 18 Juli 1950. Ngalami disleksia. Tapi perusahaannya 400. Perusahaannya 400. Dan dia itu termasuk yang punya Virgin Air. Pesawat itu, airlines. Hebat kan? Kok bisa ya? Dia melihat itu sebagai sebuah tantangan yang harus dia kalahkan. Gak bisa baca, belajar apa-apa lambat, berhasil. Ada lagi, orang kedua adalah Charles Schwab. Charles Schwab ini lahir 1862, hidup sampai 1939. Siapa dia? Dia adalah Raja Baja Amerika Serikat. Raja Baja. Jadi dia itu adalah Raja Baja. Orang hebat nih. Tapi juga ngalami disleksia.
sampai jadi kaya raya luar biasa. Orang ketiga, Paul Orfalea. Paul Orfalea itu lahir 28 November 1947. Dia ini orang Libanon, lahir di Los Angeles, Amerika Serikat karena papa mamanya pindah ke Los Angeles. Ngalami yang sama. Lalu dia membangun perusahaan namanya Kinko. Jual peralatan kebutuhan para mahasiswa. Dari satu outlet menjadi 1.200 outlet di seluruh Amerika. Orang hebat. Sampai kemudian itu dibeli oleh FedEx dan kemudian dikembangkan oleh FedEx. Lalu dia mendirikan juga sekolah. Lalu juga dia suka menyumbang kepada salah satu universitas di Amerika Serikat di Los Angeles. Kalau nggak salah itu UCLA kalau tidak salah. Bagian politeknik. Sehingga gedungnya itu disebut gedung Orfalea. Karena untuk mengingat dia yang menyumbangnya 15 juta US dollar dia sumbang itu gedung. Tapi kalau saudara lihat orang-orang yang berhasil ini, mereka punya cacat sebenarnya. Tapi mereka tidak diam. Mereka kalahkan itu semua. Karena dengan mengalahkan semua itu mereka jadi kuat di dalam. Intinya adalah Bapak Ibu, kalau kita mengalami tekanan, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami pencobaan hidup, jangan menyerah. Karena itu justru menguatkan batin kita dan akan membuat kita menjadi orang-orang yang tambah kuat nantinya. Sehingga apa? Kita punya batin yang sangat baik. Dan itulah yang Tuhan mau. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga bicara ministry. Yang membuat saudara dan saya kuat secara batin adalah ministry. Terlibat di dalam pelayanan. Nah, saudara lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Ini katanya Paulus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah itu dicambuk. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Tiap kali itu 39 kali cambukan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, kapalnya pecah di laut. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu adalah untuk apa? Memelihara semua jemaat-jemaat. Apa yang terjadi di sini? Paulus itu bilang, saya ini loh melayani Tuhan, ngalamin yang aneh-aneh dalam hidup ini seperti ini. Dengan satu maksud, pelayanan. Memelihara jemaat. Ini orang luar biasa. Berapa banyak kita melayani berhenti, baru dengar di kuping gak enak aja berhenti. Suaramu jembret, langsung marah. Wes ya, mulai minggu depan gak nyanyi-nyanyian aku. Ya ampun, baru dengar 1-2 kali aja orang ngomong. Paulus ini lo ngalami lebih banyak dari cuma omongan. Kalau saudara itu pelayanan, lalu dengar macam-macam, saudara berhenti, saudara itu gak kuat batinnya. Itu aja ceritanya. Tapi kalau saudara mau jadi orang yang betul-betul punya batin yang sangat kuat, memang harus melibatkan hati dalam pelayanan. Saudara harus punya hati yang melayani itu. Orang yang punya hati melayani itu nanti yang dibuat Tuhan tambah hari tambah kuat. Hati yang berdedikasi. Kurang apa yang namanya Paulus ngalamin kayak begini dari ayat 23 sampai 28. Di penjara, kena banjir, kena
Kapal karam, kapal pecah 3 kali saudara. Orang lain berkata gini, Tuhan udah gak pelayanan aku model kayak begini. Coba aku berikan hatiku, berikan hidupku. Tapi lihat apa yang aku dapat. Apa balasanmu kepadaku? Aku ngalamin semua yang tidak enak dalam hidup. Tapi heran ya, Paulus gak bilang begitu. Dia tetap saja pelayanan sampai mati Bapak Ibu. Dia punya hati yang berkorban. Ini loh, hati yang berkorban. Pelayanan itu berkorban. Bukan mengalami yang enak saja. Ada waktunya pelayanan Tuhan angkat enak. Ada waktunya pelayanan Tuhan tidak kasih enak. Saya loh pernah diundang pelayanan, tahu Bapak Ibu, di Jawa Tengah. Saya ditaruh di hotel 6 jaman. Zaman Abraham, bukan zaman begitu maksudnya. Hotel 6 jaman itu artinya hotel yang hanya 6 jam. Short time hotel. Wes, ngerti? Nah, itu saya dan Ibu Aksa ditaruh di hotel model begitu. Bintang berapa? Enggak ada bintangnya. Itu hotel 6 jam, hotel untuk mesum. Itu diberikan pada saya dan Ibu Aksa tidur. Tempat tidurnya itu spraynya itu ada peta. Kuning-kuning petanya, pulau-pulau. Kelambunya itu lobang oleh rokok supaya dari luar bisa lihat di dalam ngapain kalau malam. Saya sampai heran. Aduh, kok cek nemene ya, taruh hamba Tuhan kayak begini. Tapi saya diem aja. Saya diem. Kita keluar masuk itu diliatin orang terus. Gak salah hotel dah. Gak mampu tak cari hotel lebih baik. Potongan necis-necis kayak gini kok tinggal di hotel kayak begini. Saya itu kalau mau keluar duit sendiri masuk hotel bintang 5 mampu. Tuhan berkati saya, mampulah. Tapi di saat yang seperti itu, saya dan Ibu Agnes diem. Kita kalau pelayanan itu dikasih hotel apa aja, nerimo. Udah gitu aja. Udahlah, apa aja deh. Kalau holiday lain, milih sendiri. Tapi kalau pelayanan kan dipilihin. Dikasih apa ya wes. Gitu. Jadi saya tidur di situ 3 malam rasanya. Sampai hafal semua sama karyawannya. Saya kenal semua. Mereka bingung-bingung sendiri sama kita. Gak keliru tak ini. Dan potongannya juga potongan suami istri. Ini saking gak ono duit ini sampai tinggal di hotel kayak gini. Mungkin malam saya tidur juga diintip-intip itu dari luar. Cuek amat dong lampu mati. Kita gak ngapa-ngapain. Sebenarnya sakit di hati. Kami kok digituin ya. Tapi diem aja udah, diem. Kami belajar satu. Kalau Tuhan lagi rendahkan, nerimo, titik. Nggak usah tanya, apa kok gini? Nggak usah, diem. Bulan depan, saya diundang lagi ke kota yang sama. Oleh gereja lain. Wedi lagi aku. Aduh Tuhan Yesus, jangan-jangan terulang lagi seperti bulan lalu. Tetap diem. Dijemput, kemudian dibawa ke hotel. Saya dibawa ke hotel yang terbaik di kota itu. Buka jendela, lapangan golf. Saya melihat orang-orang main golf, cuma mikir, ini kalau kacanya kena bola golf ini tembus enggak ya? Ya, apa harus pakai helm dalam kamar supaya enggak kena bola golf? Diajak makan steak paling enak di kota itu. Udah ditolak-tolak, dipaksa. Harus Pak Hani makan, ini enak sekali, harus makan. Ya makan. Dilayani dengan sangat baik. Kalau Tuhan itu memproses kita, merendahkan kita, terima. Kalau Tuhan meninggikan kita, jangan sombong. Amin. Yang penting dalam semuanya apa? Tetap melayani.
Di kota yang sama saya juga diundang oleh orang lain lagi, gereja lain lagi. Wastafel itu saya buka, airnya nggak keluar. Loh, ini wastafel bukan? Hotel itu loh, buka air di wastafel nggak keluar. Saya masuk kamar mandi, showernya itu saya buka, nggak netes. Gitu. Ini hotel lain lagi. Saya buka kamar, saya buka lemari baju, tekos keluar. Oh, ini kamarnya Nuh rasanya dulu ini. Kok kayak begini nih? Akhirnya saya suruh orang telepon ke resepsionis, tolong bawain air 2 ember. Saya mau mandi. Jadi saya mandi kayak orang kuno lagi. Air dihemat-hemat. 1 kali siram, keramas. Gitu saudara. 1 kali siram itu keramas dan pakai sabun. Sisanya untuk bersih-bersih yang lain. Supaya hemat. Pergi ke gereja, pelayanan. Gimana semuanya? Baik, baik aja. Mau komplain? Kalau Tuhan lagi proses, diem. Jalani semua dengan baik. Itu pelayanan. Kalau holiday, ya aku atur sendiri. Dengan apa yang Tuhan kasih. Mau pilih ke pulau mana, mau pilih hotel apa, ya udah. Iya kan? Kalau in the name of ministry, jalani. Ibu Agnes itu loh, ini kota yang sama ini memang aneh. Ibu Agnes itu, saya di Surabaya udah menikah. Ibu Agnes pelayanan ke kota itu, saudara tahu, habis pelayanan malam diantar pulang, gak dikasih makan. Jam 11 dia WhatsApp saya, SMS, zaman dulu SMS. Yang udah malam, aku belum makan. Hah? Panitianya enggak kasih makan? Enggak. Saya itu masih kerja, belum pelayanan. Mana nomornya pendetai? Kasih no saya. Gitu saya. Ini cerita lama nih. Mana nomornya pendetai? Tak telepon nih pendetai malam-malam. Tak suruh antar makan buat kamu. Gak usah yang. Saya belum pelayanan itu. Jadi sisi pendekarnya masih tinggi. Dibanding sisi pendetanya. Belum jadi pendeta. Masih bekerja. Wah, gak terima punya istri gak dilayani dengan baik oleh gereja. Gak terima saya. Tapi istri saya bilang, udah diam aja. Nah terus gimana? Aku tak minum air aja. Iya tak minum air, tahan sampai pagi aja. Yakin kamu? Yakin. Dia tidur pules kali. Saya gak bisa tidur. Kenapa istriku diperlakukan seperti itu? Gitu. Tapi setelah saya pelayanan baru saya ngalamin yang tadi itu. Ternyata ya Tuhan proses. Belajarlah fokus pada pelayanan. Amin. Masuklah, terlibatlah dalam pelayanan. Kalau saudara bisa, terlibatlah dalam pelayanan. Itu baik. Itu menolong saya. Saya lihat teman-teman saya sekarang ini, kalau saya flashback ke belakang, saya lihat teman-teman saya yang jadi dan berhasil dalam hidup, mereka-mereka yang pelayanan. Tapi kalau mereka-mereka tidak pernah terlibat pelayanan, banyak hanyut oleh duniawi. Itu sebabnya kalau sudah pelayanan jangan berhenti. Yang belum pelayanan, ayo masuk pelayanan. Karena ministry itu menguatkan batin kita. Hari ini kita belajar bagaimana memiliki kekuatan batin yang baik. Nomor 1 bicara mengenai fellowship. Jaga fellowship kita dengan Tuhan. Jaga fellowship kita dengan sesama. Dan itu akan membawa kita semakin kuat. Terlibatlah betul-betul hidup ini di dalam family cell dengan baik, saudara akan bertumbuh dengan baik. Nomor 2 bicara challenge, tantangan. Tantangan itu tidak pernah dimaksudkan Tuhan untuk menghancurkan saudara, tapi untuk membawa saudara jadi kuat, memproses karakter saudara, membuat saudara punya manusia batinia yang bagus. Dan yang ketiga bicara ministry. Pelayananlah yang menolong kita. Saya sudah lihat, even di HFC sendiri saya lihat. Orang yang berhenti pelayanan
habis. Don't stop. Kalau Tuhan sudah kasih saudara pelayanan, Tuhan sudah bawa saudara pelayanan, jalanin. Itu akan membuat saudara selalu kuat. Saya sudah lihat yang bilang, Pak izin ya Pak, enggak pelayanan. Pak kami mau berhenti, enggak mau pelayanan lagi. Emang mau dipaksa? Ya enggak. Tapi setelah itu saya lihat beberapa tahun kemudian, boom, masalah hantam mereka. Rumah tangga habis dan hancur. I don't know why. Tapi saya berkata bahwa ministry itu menolong kita untuk kuat dan berjalan terus dalam pelayanan ini dengan bagus dan membuat batin kita jadi tambah hari tambah kuat. 3 ini pegang dalam hidup Bapak Ibu. Karena kita hidup di akhir zaman. Kapan Tuhan datang kita nggak tahu. Tapi ini akhir zaman. Mari berikan yang terbaik kita bisa berikan pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.